When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang Radio Detection and Ranging atau disingkat radar yang digunakan untuk penerbangan. Ketika kuliah di Pendidikan dan Latihan Penerbangan Curug Tangerang, pernah mendapatkan pelajaran tentang radar. Kemudian pada saat bekerja pernah menjadi teknisi radar di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lamanya. Alangkah baiknya kalau kita mengenal tokoh penemu radar. Pada tahun 1865, teori tentang gelombang elektromagnetik ditemukan oleh ahli fisika Inggris yang bernama James Clerk Maxwell. Selanjutnya, ahli fisika asal Jerman bernama Heinrich Rudolf Hertz menemukan gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1904, Christian Hulsmeyer menemukan gelombang elektromagnetik dalam mendeteksi kehadiran satu kapal pada cuaca yang berkabut tebal. Pada tahun 1921, Albert Wallace Hull menemukan magnetron sebagai tabung pemancar sinyal atau transmitter yang efisien. Selanjutnya, pada tahun 1922, A. H. Taylor dan L. C. Young berhasil menempatkan transmitter pada kapal kayu dan pesawat terbang. Pada tahun 1930, A. Hyland dari Laboratorium Riset Kelautan Amerika Serikat mampu melakukan hal yang sama. Rekan-rekan semua, konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Sistem radar terdiri dari 3 komponen utama, yaitu antena, transmitter atau pemancar sinyal, dan receiver atau penerima sinyal. Antena yang terletak pada radar merupakan suatu antena reflektor berbentuk piring parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Antena radar memiliki 2 kutub atau dwikutub. Input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phase array atau bertingkat atau bertahap. Hal ini merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Pemancar sinyal atau transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Hal ini dilakukan agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali
Pada umumnya, transmitter memiliki bandwidth dengan kapasitas yang besar. Transmitter juga memiliki tenaga yang cukup kuat, efisien, bisa dipercaya, ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, serta mudah dalam perawatannya. Rekan-rekan semua, radar pengawas bandar udara atau Airport Surveillance Radar atau ASR adalah sistem radar yang digunakan di bandara untuk mendeteksi dan menampilkan posisi pesawat di terminal area. Digital Airport Surveillance Radar atau DASR adalah sistem kontrol radar lalu lintas udara terminal baru yang menggantikan sistem analog saat ini dengan teknologi digital baru. Sistem DSR mendeteksi pesawat dan kondisi cuaca di sekitar lapangan atau bandara sipil dan militer. Radar primer atau PSR Primary Surveillance Radar adalah sensor radar konvensional yang menerangi sebagian besar ruang dengan gelombang elektromagnetik dan menerima kembali gelombang pantulan dari target di dalam ruang tersebut. Istilah demikian mengacu pada sistem radar yang digunakan untuk mendeteksi dan melokalisasi target yang berpotensi non-kooperatif. Ini khusus untuk bidang kontrol lalu lintas udara yang berlawanan dengan radar sekunder yang menerima informasi tambahan dari transponder target. Radar jenis ini menggunakan antena dengan resolusi vertikal yang rendah, tetapi resolusi horizontal yang baik. Dengan cepat memindai 360 derajat di sekitar lokasi pada satu sudut elevasi. Dengan demikian dapat memberikan jarak dan kecepatan radial target dengan presisi yang baik, tetapi sering membutuhkan satu atau lebih radar untuk mendapatkan posisi vertikal dan kecepatan sebenarnya. Rekan-rekan semua, keuntungan dari radar utama adalah tidak ada peralatan onboard di pesawat yang diperlukan untuk mendeteksi target dan dapat digunakan untuk memantau pergerakan kendaraan di darat. Kekurangannya adalah target dan ketinggian tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Selain itu, ia membutuhkan emisi kuat yang membatasi ruang lingkupnya. Secondary Surveillance Radar atau SSR merupakan sebuah peralatan untuk mendeteksi dan mengetahui posisi dan data target yang ada di sekelilingnya secara aktif, di mana pesawat ikut aktif jika menerima pancaran sinyal RF radar sekunder. Pancaran radar ini berupa pulsa-pulsa mode. Pesawat yang dipasangi transponder akan menerima pulsa-pulsa tersebut dan akan menjawab berupa pulsa-pulsa kode ke sistem penerima radar. Stasiun radar SSR yang berada di bawah atau ground station SSR terdiri dari transmitter atau TX, receiver atau RX, processing atau ekstraktor video, coder, dan monitor atau plane position indicator. Transmitter bekerja pada frekuensi carrier 1030 MHz yang dimodulasi oleh sinyal mode A dan mode C. Rekan-rekan semua, pada dasarnya transmitter ini seolah-olah berfungsi sebagai alat pengirim sinyal tanya yang lazim disebut sebagai interrogate sinyal
Bila mana interrogate sinyal ini dimodulasikan dengan mode A, berarti pemancar atau interrogator mengirim pertanyaan tentang identifikasi pesawat atau aircraft identification. Dan bila mana interrogator mengirim mode C, berarti mengirim sinyal pertanyaan tentang ketinggian atau altitude pesawat. Mode A atau mode C dikirim oleh interrogator secara interlacing atau bergantian. Setiap PRT atau Pulse Repetition Time. Umumnya PRF radar SSR itu adalah 450 Hz. Jadi PRT itu sama dengan 1/450 detik. Sama dengan 2,22 milidetik. Receiver menerima sinyal jawaban dari transponder pesawat dengan frekuensi 1090 MHz. Manakala interrogator mengirim mode A yang dimodulasi dengan frekuensi carrier sebesar 1030 MHz, maka transponder di pesawat akan menerima sinyal ini dan akan dikirim kembali oleh transponder atau replay sinyal yang berupa sinyal code atau code sinyal dan dimodulasi dengan sinyal carrier transponder sebesar 1090 MHz. Sinyal code ini nantinya diolah pada bagian ekstraktor video dan seterusnya ditampilkan pada layar monitor berbentuk identifikasi pesawat. Begitu pula apabila interrogator mengirim mode C, informasi yang ditampilkan di layar monitor adalah ketinggian pesawat. Sesungguhnya radar SSR dapat mendeteksi azimuth atau koordinat pesawat, jarak pesawat terhadap SSR station dan kecepatan pesawat di samping identifikasi dan ketinggian pesawat. Jadi begitulah rekan-rekan semua, bahwa begitu besar sekali manfaat radar di dalam dunia penerbangan. Jadi bagaimanapun cuacanya, bagaimanapun gelap gulitanya, maka melalui radar itu semua objek bisa dideteksi. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.